Halo semuanya, kembali lagi di review M-Swap Study. Review kali ini kita akan membahas tentang kayu salib yang menyelamatkan. Sesuai pelajaran sebelumnya, di pelajaran akibat pelanggaran hukum Tuhan, kita mengetahui bahwa Adam dan Hawa melanggar hukum Tuhan di Kejadian 2 ayat 17 sehingga mereka harus menerima upah dosa yaitu kematian yang ada di Roma 6 ayat 23. Tetapi Adam dan Hawa tidak langsung mati karena ada yang menggantikan kematian Adam dan Hawa, yang mana Adam matinya di umur 930 tahun sesuai Kejadian 5 ayat 5. Pertanyaannya adalah, kenapa Kejadian 5 ayat 5 adalah bukti bahwa ada yang menggantikan kematian Adam dan Hawa? Karena sesuai dengan Titus 1 ayat 2, Matius 3 ayat 6, Hebrew 6 ayat 18, Tuhan tidak pernah berbohong. Karena ketika Tuhan bilang ketika kamu makan kamu akan mati, artinya itu benar-benar mati karena Tuhan tidak pernah berbohong. Jadi di sini kita tahu bahwa ada dua dispensasi sebelum dosa yang ada di Taman Eden dan setelah dosa ketika Adam dan Hawa dikeluarkan dari Taman Eden di luar Eden. Di mana ayat yang menyatakan bahwa ketika Adam dan Hawa berdosa, di situ ada yang mati. Kita baca di Wahyu 13 ayat 8. Dikatakan di situ lamb slain from the foundation of the world. Bagaimana ayat ini membuktikan bahwa ketika Adam dan Hawa berdosa ada yang mati, yaitu kata lamb slain. Kata lamb slain ini menunjukkan bahwa ada yang mati. Dan kita tahu bahwa kematian itu adalah karena ada dosa. Dan dosa itu pelanggaran hukum Tuhan. Artinya di Kejadian 2 ayat 17 ada pelanggaran hukum Tuhan. Artinya, lamb itu atau domba mati untuk Adam dan Hawa. Dan sesuai dengan John 1 ayat 29, Lamb of God taketh away the sin of the world, atau Yesus Kristus adalah sebagai substitut atau pengganti kita. Jadi, di saat Adam dan Hawa berdosa, di situ ada domba yang disembelih. Tetapi Tuhan Yesus baru matinya nanti 4.000 tahun kemudian. Jadi dari Adam dan Hawa berdosa sampai 4.000 tahun kenyataan kayu salib yaitu Kristus mati, harus ada bayang-bayang kematian Tuhan Yesus berupa domba yang disembelih. Jadi kalau kita gambarkan, ada kayu salib di awal dispensasi dosa ketika Adam dan Hawa berdosa, dan ada kayu salib setelah 4.000 tahun ketika Tuhan Yesus benar-benar mati di kayu salib. Kalau Tuhan Yesus mati di kayu salib kedua, yaitu setelah 4.000 tahun, kenapa kita memerlukan kayu salib pertama? Kita tahu di Taman Eden tidak ada dosa, artinya tidak ada yang perlu mati dan diselamatkan. Artinya di luar Taman Eden adalah kebinasaan, kegelapan, dan kematian. Dan kita melihat bahwa kayu salib itu ada di dispensasi setelah ada dosa atau dispensasi di mana orang hilang. Jadi kayu salib itu tidak dibutuhkan di dispensasi tidak hilang atau sebelum dosa. Nah pertanyaannya, kenapa hilangnya sudah dalam sekali, yaitu dalam jangka waktu 4.000 tahun baru ada kayu salib? Seakan-akan di dalam jangka waktu 4.000 tahun orang-orang di dalamnya tidak memerlukan kayu salib atau tidak perlu diselamatkan. Pertanyaannya adalah, dari mana kita tahu kayu salib itu untuk menyelamatkan orang yang hilang? Karena waktu di dispensasi tidak ada dosa, tidak ada kayu salib. Dan waktu masuk dispensasi dosa, kalau tidak ada kayu salib, artinya kayu salib itu tidak ada urusan dengan yang hilang atau tidak hilang, atau tidak ada urusannya dengan menyelamatkan. Mari kita ulangi kembali. Jadi di dispensasi pertama kita tahu tidak ada kayu salib. Nah, kalau kita tanpa PCI, kalau kita tanya kenapa tidak ada kayu salib di dispensasi pertama, kita akan jawab kita nggak tahu kenapa tidak ada kayu salib di situ. Lalu kita tambahkan informasi bahwa di dispensasi 1 tidak ada yang berdosa. Artinya kalau tidak ada yang berdosa, tidak ada upah dosa.
Nah, kalau kita ditanya kenapa tidak ada kayu salib di dispensasi pertama ini, artinya dengan tambahan informasi tadi, tidak perlu ada kayu salib karena tidak ada dosa yang upahnya adalah kematian. Lalu, ketika mereka berdosa, baru muncul kayu salib. Artinya, dulu tidak ada kayu salib karena tidak ada dosa. Sebagai tambahan, walaupun kayu salib ini munculnya setelah dosa, bukan artinya kayu salib itu tidak pernah ada di mind-nya God. Karena kayu salib ini adalah bagian everlasting gospel yang selalu ada di dalam the mind of God, yaitu rencana untuk menyelamatkan manusia yang hilang. Jadi kayu salib ini dibutuhkan di saat ada yang berdosa dan mati. Jadi kayu salib itu bukan untuk saya yang menerima upah kematian. Tapi bisa saja ada kayu salib setelah dosa, tapi kayu salib itu adalah untuk saya yang mati. Pertanyaannya, bagaimana saya buktikan bahwa kayu salib itu adalah bukan untuk saya yang menerima kematian, tetapi ada yang mati bukan saya menerima upah kematian saya. Jadi bukti bahwa kayu salib itu bukan saya yang menerima adalah di Kejadian 5 ayat 5. Karena setelah dosa ada kayu salib, dan kayu salib yang mati itu bukan saya karena Adam masih hidup sampai 930 tahun lalu mati. Dan kematian yang setelah 930 tahun Adam hidup lalu mati itu bukan kematian di Roma 6 ayat 23. Artinya kayu salib yang ada setelah dispensasi dosa itu adalah untuk saya supaya tidak binasa. Dan kalau tidak ada bukti Kejadian 5 ayat 5, artinya kayu salib yang ada setelah dosa itu adalah untuk kebinasaan saya. Nah, mari kita kembali ke pertanyaan tadi. Kenapa kayu salib itu ada di transisi di sebelum dosa dan di setelah dosa? Artinya kayu salib ini menyelamatkan, karena di Eden tidak ada yang perlu diselamatkan. Jadi artinya di dispensasi dosa, orang berdosa itu harus diselamatkan. Tapi yang menyelamatkan masih 4.000 tahun. Artinya kayu salib itu harus ditaruh di awal gambar, yaitu ketika Adam dan Hawa berdosa, karena di titik itu harus ada yang perlu diselamatkan. Nah, pertanyaannya, kenapa pertanyaan ini kita tanyakan? Karena kayu salib itu baru adanya setelah 4.000 tahun. Tidak di awal saat ada dosa langsung ada kayu salib yang mana Tuhan Yesus mati. Jadi demikianlah review kita pada kali ini tentang kayu salib yang menyelamatkan. Biarlah kita lebih jelas lagi tentang kayu salib dan pengorbanan Tuhan Yesus, Juru Selamat kita. Tuhan memberkati. Sampai kita ketemu di review Amsob Study berikutnya.